Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai PJJ kita dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 6 yaitu panas dan perpindahan kalor. Nah, adapun materi Bahasa Indonesia yang ingin kita pelajari pada hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, anak-anak. Mungkin anak-anak belum pernah mendengar apa itu teks eksplanasi. Jadi dalam video pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi, bagaimana ciri-cirinya, strukturnya, serta contoh dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, yang pertama yang akan Ibu Olim jelaskan yaitu pengertiannya. Kita tahu ya anak-anak kalau kata eksplanasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu explain yang artinya menjelaskan, memaparkan begitu ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu merupakan suatu penjelasan atas suatu topik mengenai fenomena alam seperti banjir, longsor, pokoknya segala sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan bumi, alam, sosial, pengetahuan dan budaya ya. Nah, adapun ciri-cirinya, ciri-ciri eksplanasi yaitu yang pertama bersifat informatif yaitu memberikan informasi ya, memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang sering terjadi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi. Jadi dijelaskan dan diberikan informasi yang jelas kepada para pembaca ya. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Jadi tidak ada istilah informasi yang berupa rekayasa ya atau dibuat-buat, tetapi merupakan informasi yang benar-benar nyata terjadi ya. Yang ketiga, informasi tersebut memuat informasi yang sifatnya ilmiah, keilmuan, sains, sosial, budaya dan fenomena alam. Jadi informasi yang teks eksplanasi ini berhubungan dengan informasi yang seperti yang sudah Ibu Olim katakan, berhubungan dengan fenomena-fenomena alam yang bersifat keilmiah ya. Nah, adapun struktur teks eksplanasi, strukturnya yang harus kita ketahui, yang pertama itu terdapat pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu bisa mencakup penjelasan sebuah topik dan proses yang terbentuk dari adanya peristiwa tersebut. Jadi masih merupakan pernyataan-pernyataan umum yang sebagai pembuka atau pengantar dari topik tersebut. Yang kedua, isi yang berupa penjelasan isi yang dapat berisi tentang sebab akibat, pengertiannya hingga proses terjadinya ya, mulai proses terjadinya atau tahap awal sampai akhir begitu ya. Yang ketiga, interpretasi. Nah, kalau interpretasi ini bisa merupakan suatu kesimpulan pada teks tersebut atau bisa merupakan pernyataan saran, pendapat ataupun ya kesimpulan-kesimpulan yang bisa diberikan sebagai saran dalam menutup teks eksplanasi tersebut atau kalimat penutup atau semacam itu ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu Olim sudah membuatkan teks eksplanasi tentang virus COVID-19. Nah, kalau virus COVID-19 ini juga merupakan fenomena alam yang sudah benar-benar terjadi di bumi kita ya. Seperti pengertian dari teks eksplanasi itu berisi tentang fenomena alam ya yang bersifat nyata.
terjadi. Nah, ini salah satu contoh yang Butaro, virus COVID-19. Nah, kita akan baca secara keseluruhan teks eksplanasi yang telah Ibu Olim buatkan. Virus corona atau COVID-19, Coronavirus Disease 2019, merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia. Kemudian, virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut karena penyebarannya sangat cepat dan luas. Virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Nah, ini adalah suatu fenomena alam yang sedang kita alami ya, dan ini memang benar-benar nyata terjadi. Nah, dari teks eksplanasi yang Ibu Olim buatkan ini merupakan satu informasi yang bersifat nyata dan tidak mengada-ngada ya. Seperti pengertian teks eksplanasi yang Ibu Olim katakan tadi, yang berhubungan dengan fenomena alam, bersifat informatif, isinya faktual atau nyata. Ini adalah contohnya. Nah, kita akan melihat bagaimana struktur eksplanasi itu sendiri. Nah, yang pertama dikatakan bahwa strukturnya itu pernyataan umum. Awalnya ada pernyataan umum. Kita lihat bagaimana pernyataan umum yang telah Ibu Olim tentukan di contoh teks eksplanasi ini. Nah, pernyataan umumnya apa? Tentang virus corona, nama virus corona itu sendiri. Mengapa namanya virus atau virus COVID-19? Karena ditemukan pada tahun 2019 Desember yang lalu. Terus pada pernyataan umumnya ini dijelaskan nama virus tersebut, terus asal dari virus itu, lalu virusnya sudah menyebar ke negara mana ya. Jadi dijelaskan secara umum atau sebagai pembuka ya. Nah, kita akan lanjut ke deretan penjelasnya, yaitu isinya yang bisa merupakan sebab akibat atau awal terjadinya suatu topik tersebut. Nah, kita lihat teks eksplanasi di deretan penjelas atau isinya ya. Di sini di deretan penjelasnya sudah dijelaskan apa itu pengertian virus corona ya. Setelah dijelaskan apa pengertian dari virus corona, lalu apa dampak dari virus corona itu bagi manusia hingga akibatnya. Dampaknya yaitu dapat menginfeksi jika imun tubuh manusia itu lemah. Akibatnya dapat berujung pada kematian. Nah, di sini juga dijelaskan awal munculnya virus corona itu ya, hingga akhir dari akibat dari virus corona tersebut. Nah, awalnya dikatakan bahwa virus corona itu ditularkan oleh hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelelawar dan ular. Dan itu memang pendapat yang masih saat ini beredar dan bukan bukan dibuat-buat ya. Karena dari televisi juga begitu kita mendapat informasinya bahwa itu merupakan virus yang ditularkan dari hewan liar, begitu ya. Yang ujung-ujungnya penyebarannya itu sangat cepat dan
jelas. Nah, di sini kan dijelaskan awalnya bagaimana sampai akhirnya hingga dapat membuat kerugian bagi semua pihak. Kita tahu ya kerugian apa saja itu, hingga perusahaan ada yang tutup, pekerjanya diberhentikan, atau PHK begitu ya. Dan banyak usaha-usaha yang tutup karena apa? Para pekerja yang karena virus corona itu sempat dirumahkan gitu. Jadi banyak kerugian yang dialami oleh semua pihak. Jadi dijelaskan apa pengertian virusnya, sebabnya, akibatnya bagi manusia, lalu awal dari virus corona itu hingga membawa akibat atau dampak yang sangat buruk bagi kita. Yaitu adalah bagian dari deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, interpretasinya ini adalah struktur yang ketiga dari teks eksplanasi ya. Penutup atau interpretasi. Di sini kita disarankan untuk rajin-rajin mencuci tangan, lalu mengenakan masker, dan apalagi kita ada harapan di sini. Di dalam interpretasi ada harapan dituliskan bahwa kita semua berharap agar virus ini cepat hilang dari muka bumi kita agar kembali seperti sedia kala. Nah, anak-anak, di sini Ibu Olim sudah jelaskan apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya, hingga strukturnya, bahkan contoh dari struktur itu sendiri sudah Ibu Olim jelaskan. Nah, anak-anak semoga paham ya, harus benar-benar paham dari apa yang sudah Ibu Olim jelaskan. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang sudah Ibu Olim siapkan ya. Jadi anak-anak tidak perlu buat lagi. Nanti di tahap berikutnya anak-anak akan membuat eksplanasi. Tapi untuk tugas kali ini, anak-anak latihannya yaitu menentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, ini Ibu Olim sudah membuat teks eksplanasi di sini. Nah, tugas anak-anak hanya menentukan bagian-bagiannya. Contohnya, bagian pernyataan umumnya ya. Bagian isinya atau deretan penjelasnya yang mana saja yang merupakan sebab akibat ya. Lalu bagian dari penutup atau interpretasinya. Nah, silakan dikerjakan dengan benar, dan jika belum paham silakan diulang lagi video penjelasan dari Ibu Olim. Oke? Silakan mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar, dan teksnya ditulis ya. Jangan lupa tugasnya dikirim di classroom. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semoga dapat mengerjakan dengan baik dan benar.